Kalau sekarang menurut lo ada kursus literasi untuk para pejabat, buku apa yang bakal lo sodorin? Gue justru akan kasih dia buku, lagi-lagi buku favorit gue zaman kecil dulu. Apa tuh? H.C. Andersen. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dipelajarin dan dibaca The Power of Geography. Itu benar, itu bagus. Marshall. Itu bagus. Oke, tapi kalau gue harus mengusulkan di kursus literasi buat para pejabat tinggi negara itu juga perlu ada bacaan-bacaan sastra. Iya nggak sih? Ya, kita mulai dulu dengan kebiasaan baca bareng dulu deh. Ya, 1 jam setiap minggu aja kali ya. Teman-teman, ketemu lagi di Kepo Buku, podcast yang ngomongin apapun di seputar dunia perbukuan dengan cara yang ya santai aja lah, nggak mesti bikin dahi berkerut. Masih bersama gua, Rane, kemudian nanti ada Toto dan Steven yang akan gabung. Nah, sedikit mengantar, episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya berjudul Dari Sita Jadi Cinta, yang dipicu oleh kasus penyitaan buku dari para aktivis yang ditangkap oleh aparat keamanan. Nah, dari situ kita juga ngobrolin beberapa buku yang disita itu yang ternyata menarik dan kita suka banget. Tapi ya namanya Kepo Buku ya. Kami bertiga ini sekarang kan jarang-jarang ngumpul. Jadi sekali ngumpul, sekali ngobrol malah jadi melebar ke sana kemari. Termasuk berandai-andai kalau ada kursus literasi atau baca buku bareng untuk para pejabat, mungkin seru ya. Terus kita malah jadi sok merekomendasi seandainya ada kegiatan-kegiatan baca bareng di kalangan para pejabat ini, buku apa yang mau kita bawa buat mereka. Terus kita ngobrolin kegiatan perbukuan di sebuah kementerian yang menarik banget, bahkan menterinya sampai terlibat. Nanti kita bahas. Pokoknya kita melebar kemana-mana ngobrolnya dan sayang banget rasanya kalau ini diedit. Jadi kita putuskan untuk menjadikan ini episode lanjutan aja. Diawali dengan cerita tentang para pemimpin kita dulu yang pada gila baca. Begitu kata Toto yang mengawali obrolan kita. Yuk kita lanjut. Tapi yang harus kita ingat, para founding parents kita itu orangnya pada gila baca. Exactly, dan pikirannya terbuka. Jadi Kayak misalnya Soekarno gitu ya, Bung Karno gitu kan. Beliau itu nggak pernah sekolah di luar negeri, nggak pernah keluar negeri. Bahkan kalau nggak salah itu dia keluar negeri pas zaman Jepang aja, Jepang. Itu pun di Jepang ya. Tapi beliau tuh bacaannya gila ya. Jadi kalau orang bilang bahwa buku itu adalah jendela dunia, betul gitu, sampai dia bisa merumuskan kayak gitu-gitu. Terlepas dari apakah pemikiran dia itu kita suka atau tidak, yang pasti beliau itu banyak baca, dan nggak cuma beliau gitu, dan lain-lain gitu ya. Betul. Keren-keren, dan umurnya waktu zaman dulu masih tergolong muda loh. Ya, Tergolong betul. muda banget. Betul. Muhammad Hatta juga, Tan Malaka juga kan, trio itu kan. Nah, mereka gimana bisa begitu? Karena ya memang banyak baca. That's it. Dan luas gitu. Gue bersyukur dulu belum ada TikTok, media sosial belum ada ya. Lain kali ceritanya sekarang ya. Ya nggak tahu juga ya kalau zaman dulu ada TikTok gimana gitu ya. Ya kan suka ada parodi itu yang katanya Soekarno lagi WhatsApp sama Hatta. Woi kumpul pada di mana, bentar on the way. Woi, Sayo Timelik, lu ngetik lama banget gitu. Bentar jari gue ngelacet. Tanyain bini lu tuh udah jadi belum tuh bendera dijahit. Tapi menarik, gitu ya. Menarik. Jadi makanya sekali lagi gue sih berharap banget ya yang sekarang ini ya, walaupun muncul ide-ide narasi-narasi penyitaan segala macam, dan alhamdulillah banyak yang bereaksi, banyak yang mengingatkan. Ya mudah-mudahan kedepannya generasi-generasi yang sekarang ini jadi lebih bisa melihat dengan objektif sih, tidak ada ketakutan gitu loh. Karena lu sadar gak sih, dari buku Jakarta Method, gue jadi baca Jakarta Method deh gara-gara Steven cerita. Dari buku Jakarta Method gue disadarin bahwa sebenarnya Indonesia itu ada di pusat pertempuran loh dulu loh. Iya betul. Pertempuran perang dingin itu Indonesia ada di tengah-tengah situ, sampai disebut Jakarta Method karena Amerika berhasil tuh menerapkan ketakutan, kemudian ikut campur tangan dalam berbagai upaya untuk memberantas kerusuhan.
apalagi yang ada hubungannya dengan komunisme kayak gitu. Ternyata Indonesia tuh ada di tengah-tengahnya loh. Padahal katanya kita non-blok. Kita non-blok yang memihak, enggak ya? Non-blok Enggak sih. yang memihak. Tapi lagi-lagi karena pemimpin-pemimpin kita saat itu, founding parents kita saat itu memang banyak baca. Exactly. Jadi kita tahu apa yang ada di pikirannya Pak Hatta, ada di pikirannya Pak Karno gitu, ada di Yes. pikirannya gitu. Nah sekarang kalau gue pengen tahu pemimpin kita pemikiran kayak apa juga gue nggak tahu. Pemikiran kayak apa, nulis juga jarang. Mending pakai ghostwriter, nulis juga nggak ada. Jadi gue nggak tahu pemikirannya ke arah mana. Jadi kayak Ini gue edit nggak ya? ya nggak usah diedit. Loh, enggak kan harusnya begitu ya. Kalau gue pengen tahu misalnya, oke, gini. Kalau lu sebagai pemimpin, ini gue pemimpin nih luas ya dari presiden sampai bawah gitu kan ya. Kalau gue cuman bisa denger lu cuman ada di YouTube atau di berita, ya nggak komprehensif. Udah lu bikin tulisan kayak gitu. Lu banyak baca bikin tulisan kayak dulu Pak Karno gitu kan. Jadi gue tahu arah lu tuh begitu. Iya. Gitu. Dan kalau teman-teman mau coba cari ya, makanya Steven nih udah ada di jalan yang benar dengan kembali mengkaji sejarah. Tapi coba cari deh, googling deh. Muhammad Hatta itu sempat dilarang loh salah satu penerbitan bukunya, karyanya gitu loh. Karena dianggap, gue lupa, terlalu sosialis atau apa gitu. Pokoknya bertentangan dengan ideologi penguasa gitu. Jadi bukti bahwa ya dia banyak pengetahuannya luas gitu loh. Yang jadi aneh adalah para founding parents kita itu kalau ternyata bukunya dilarang kayak gitu misalnya gitu ya, terus dibilang terlalu sosialis, loh mereka tuh merumuskan negara emang begitu. Lah terus lu punya terjemahan yang baru tidak mengikuti yang asli, terus gimana ya? Jadi kan tafsirannya jadi aneh gitu ya. Jadi aneh. Bener gak sih? Kalau misalnya lu tadi bilang, gue gak tahu ya apakah Bung Hatta benar-benar bukunya ada yang dilarang karena terlalu sosialis. Lu mereka itu mendirikan, justru harus dibaca karena itu bagian dari negara kita gitu, maksud gue gitu. Iya, jadi lagi-lagi kata kuncinya baca. Jangan sampai berakhir kayak di novel utopianya Ray Bradbury. Oh, gimana tuh? Fahrenheit 451. Iya kan? Lu pernah baca gak, Van? Belum. Coba cari Fahrenheit 451, ada filmnya juga. Yep. Itu tentang bagaimana sebuah negara di mana pemadam kebakarannya kerjaannya justru bakar buku gitu. Tapi untungnya kita tuh nggak jadi ini loh, penyidik loh. Hah? Kalau kita jadi penyidik pertama kali ke crime scene gitu ya, kita lihat, oh bukunya banyak nih, gue sita dulu deh. Ambil dulu lah, pinjam dulu. Emang ada urusannya? Nggak ada sih, gue cuma pengen baca, lumayan kan bisa baca buku. Dan gua berharap banget, nih kan sekarang lagi reformasi nih ya, lagi ada upaya untuk mereformasi aparat keamanan terutama kepolisian ya. Mungkin salah satu upayanya bisa dilihat dengan ngajak mereka lebih banyak membaca juga. Jadi buku-buku yang disita itu nggak apa-apa lah, tapi dibaca. Baca ya Pak ya, tolong ya gitu. Dibaca beneran, dibaca. Jangan hanya dibuat kesimpulan seperti ini. Gue malah penasaran loh. Sebenarnya siapa yang kemudian bertugas membaca buku-buku itu ya? Iya nggak sih, lu kan nyita buku dan polisi bilang, kami ingin tahu dari buku ini sebenarnya pola pikir mereka seperti apa, pola pandang mereka seperti apa yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan ini gitu. Terus ukurannya apa? Baca dong. Iya, tapi seperti lu tadi bilang, itu membutuhkan sisi kritis semua orang. Contohnya adalah para reporter atau wartawan. Seharusnya juga tanya, Pak, kalau Bapak bilang itu sisi mana dari bukunya Chomsky yang mengatakan bahwa harus ini di sisi mana? Harusnya dicecer gitu harusnya ya. Iya. Dari sisi mana Pak? Atau Bapak sebenarnya Pak yang buku? Nah ini juga feedback buat wartawan nih. Mbok ya usil lah sekali-sekali nanya gitu loh. Pak ini bukunya pemikiran Karl Marx ini apa sih Pak? Kenapa sampai gitu loh? Nah, gitu ya, makanya. Tapi itu membutuhkan semua pihak memang akhirnya menjadi rajin membaca gitu. Kayaknya nih ya, mungkin sudah waktunya juga ada buat gue. Ini masukan buat gue ya, yang lain monggo kalau ada masukan. Buat gue, buat negara ini perlu dua hal, paling tidak dua hal. Yang pertama, pemerintah itu harus punya public relation yang bagus. Jadi nggak ada lagi tuh
nggak ada lagi pejabat-pejabat asal bunyi dengan komentar-komentar yang luar biasa absurd gitu ya. Sampai bacanya tuh gue rasanya pengen gigit-gigit meja gitu loh saking keselnya. Yang kedua, menurut gue yang kedua, para pejabat ini juga harus dibiasakan membaca. Iya nggak sih? Mungkin dalam kursus-kursus sustaf, kursus apa komando atau kursus kalau mau naik pangkat, mereka harus dikasih tugas baca dan jangan dikasih bacaan yang enteng-enteng. Kasih bacaannya Tan Malaka misalnya, Das Kapital misalnya. Loh serius? Iya nggak sih? Iya, betul. Gitu. Jadi mereka juga terbiasa membaca dan gue nggak yakin gitu loh mereka itu sekarang membaca. Jadi mereka harus di ini ya. Jadi harus punya media training Dan literatur training. Jadi untuk itu hubungi pabrik suara rakyat di bawah ini. Oh tidak. Oh enggak iklan. Enggak iklan. Hubungi Kepo Buku. Kita diskusi bareng. Bapak-bapak, kita siap bantu. Kalau misalnya nih, lu harus, kita kan dulu sok-sokan ngasih bacaan ke Prabowo, usulan bacaan ke Jokowi, ngasih usulan bacaan ke calon presiden gitu ya, ngasih usulan bacaan ke Mas Gibran gitu loh. Kalau sekarang menurut lo ada kursus literasi untuk para pejabat, buku apa yang bakal lu sodorin? Gue ya, kalau gue tuh justru pendekatan gue akan berbeda gitu. Gue justru akan kasih dia buku, lagi-lagi buku favorit gue zaman kecil dulu. Apa tuh? H.C. Andersen. Kenapa? Karena cerita-ceritanya itu kan banyak yang dark gitu kan, story itu ya. Justru setelah baca, coba Pak kita diskusi yuk, kenapa ini bisa terjadi. Pemikirannya harus dikulik gitu. Betul. Iya kan, misalnya kayak buku tentang gadis korek api atau tentang prajurit timah yang naksir sama prajurit timah, patung prajurit timah yang kakinya hilang satu, tapi dia naksir sama pebalet juga gitu ya. Akhirnya kita baca, pasti sederhana dong, karena dia cuma beberapa, karena cerita-cerita cerpen lah ibaratnya gitu kan. Yuk kita baca yuk Pak, terus sama-sama Pak dan Bu gitu ya. Terus yuk kita sama-sama diskusi kenapa itu terjadi. Kita kira ada pesan sosial apa yang kita begitu. Orang harus dilatih kepekaan yang kayak gitu. Betul. Menarik ya. Tapi mohon maaf ya Bapak jangan tersinggung ntar dianggapnya kamu merendahkan saya disuruh baca buku anak-anak gitu. Lo coba aja baca kalau bisa gitu. Kalau menurut gue itu ceritanya dalam kok gitu. Kalau enggak, dia tidak akan jadi cerita klasik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Baik. Itu aja. Terima kasih Bapak Toto. Bapak Steven, kalau misalnya ada kursus literasi untuk para pejabat negara, Bapak Steven dari Kepo Buku akan bawa buku apa Bapak Steven? Iya, karena Mas Toto udah ngasih yang literaturnya, aku kasih yang reference booknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dipelajarin dan dibaca The Power of Geography. Oh iya bener. Itu benar, itu bagus. Marshall. Itu bagus. Menarik tuh, Fen. The Power of Geography ya. Iya. Kita udah pernah bahas belum sih? Belum. Gue malah mau beli gara-gara gue ngeliat di bagus itu Instagramnya Steven tuh. Tapi lu udah baca, Fen? Lagi sementara dibaca. Ini yang garis besarnya tentang apa sih? The Power of Geography terbarunya yang merangkum update 10 tahun setelah edisi pertamanya ya. Jadi dia ngasih tahu kayak kehebatan dan apa saja sih kasus-kasus geopolitik yang berkembang di satu region, misalnya Eropa Utara, bagaimana dinamika pertahanannya, bagaimana dinamika batas-batas geografinya tuh menentukan banget posisi dan power mereka di kondisi global. Ada juga kayak bab China, ada bab Amerika, ada bab Rusia gitu. Jadi per region-regionnya tuh diulik gimana sih sejarah mereka terbentuk dan plus minus kehebatannya mereka zaman ini gitu. Keren. Ya. Kalau mau baca bukunya siapa? Pokoknya Tim Marshall ini kan, seharusnya baca tiga-tiganya sekaligus terus kita bahas. Apa tuh?
The Power of The Power of Geography yang tadi Stephen bilang. Terus The Ah. Future of Geography kan ada tuh. Terus ada The Prisoners of Geography. Kalau nggak salah The Power of Geography ini sequelnya nggak Stephen? Yang buku keduanya ya kalau nggak salah ya. Ini yang pertamanya. Ini yang pertama. Bukannya yang pertama bukan Prisoner of Geography dulu? Enggak ya? Oh iya, Gua benar lupa ya. sih. The Kalau Prisoner. nggak salah, Ya, benar, Prisoner benar. of Geography, terus Power of Geography, baru The Future of Geography. Iya, Baca iya, ada iya, tiga-tiganya. iya. Menurut gua Oke. bagus. Tapi gua Kalau- juga belum sempat baca. Oke. Iya. Belum baca. Kalau gua agak mendua, tapi oke lah, gue sebutin aja dua-duanya. Yang pertama yang buat gue ketika ada kursus literasi untuk para pejabat tinggi, dan tolong dikasih catatan ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, tolong jangan ajudan yang disuruh baca terus rangkumin. Oke, tapi kalau gue harus mengusulkan, buat gue yang terpenting justru buat dasar referensinya adalah baca buku yang judulnya How to Read a Book, Mortimer J. Adler. Gua berkaget. Jangan lu tadi mau nyebut How to Win a Friend. How to Win Friends and Influence People juga boleh, tapi How to Read a Book baca duluan. Karena buat gue, itu dasar banget tentang bagaimana lo mengapresiasi dan membaca sebuah buku. Pahami 4 tingkatan membaca buku itu, bapak-bapak. Itu penting banget. Bahkan di Amerika dulu katanya itu dipakai menjadi salah satu referensi di sekolah-sekolah dasar. Jadi bukan mengatakan bahwa bapak setingkat sekolah dasar, tidak. Tetapi paling tidak coba baca itu, Pak. Mortimer J. Adler. Itu bagus banget untuk Bagus. membantu. Gue bilang sih bagus, tapi dulu kita pernah diskusi. Kayaknya kita perlu buku How to Read a Book. Nah, tuh. Oh iya. Karena bukunya juga susah sebenarnya. Susah. Makanya, nih agak pesan sponsor, kita lagi bikin merchandise baru nih. Berupa zin, dan isi zinnya itu adalah rangkuman panduan how to read a book. Jadi how to read a book. Nanti kalau bapak-bapak di kursus-kursus di departemennya ya mau, ya nanti kita kirimkan ini, Pak. Jadi ini dibuat sama anak-anak magang tentang masalah how to read a book. Itu satu yang terpenting. Tapi buat gue yang tidak kalah penting, dan gue yakin Toto Mas Steven akan setuju, di kursus literasi buat para pejabat tinggi negara itu juga perlu ada bacaan-bacaan sastra. Betul. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Karena sastra itu melembutkan gitu loh. Jadi nih terserah deh lo mau bikin itu di kam. Bentar, kalau di kam gue dibilangnya komunis lagi. Itu kan takut lagi sama komunis kan? Oke, bukan di kam. Di apa sih istilahnya tuh kalau yang Prabowo waktu menteri-menteri dulu tuh masuk barak? Retret di Magelang segala macam, jangan cuma baris berbaris, Pak. Itu mah dari SD udah belajar. Baca buku. Iya. Ada 1 sesi atau 2 sesi tentang baca buku, terus nanti ada kursus penyegarannya juga. Laporan baca bukunya udah sampai di mana. Gue tahu banyak pejabat-pejabat yang gila buku dan harus ditularkan ke para pejabat yang lainnya. Gitu. Betul. Jadi gimana? Kita bikin aja nih kursus Sustafli. Sustaf kepo buku. Baca buku bareng gitu ya. Iya, dibikinin aja 1 sesi gitu. Gue kebayang gitu ya, ketimbang misalnya nih, minta maaf lagi nih bapak-bapak ibu-ibu ya, minta maaf banget. Ketimbang misalnya nularin hobi main golf ke anak buahnya gitu ya, nggak apa-apa sih kalau memang mau main golf silahkan. Tapi dibikinin budaya-budaya baru, misalnya nih pada saat apel gitu kan. Coba Bapak Dirjen ini baca bukunya, laporan apa yang sudah dibaca gitu. Lucu kali ya? Lucu. Iya kan? Lucu kan? Atau tiba-tiba siapa? Menteri, sebut satu menteri lah. Menteri Pendidikan misalnya. Gue malah nggak tahu lu Menteri Pendidikan sekarang siapa ya? Siapa emangnya? Siapa Pan? Nggak tahu ya. Bukan Muhajir ya. Padahal dulu wajib bayar. Oh enggak, karena pendidikan kan ada 3 malah ya. Oke, Menteri Pendidikan misalnya tiba-tiba bilang, oke ya, hari Jumat bukan cuma misalnya pakai baju daerah misalnya gitu ya. Atau kan gampang tuh bikin hari batik nasional, tiba-tiba semua pakai batik. Kita bikin di satu departemen, sebelum masuk kerja kita ngumpul dulu deh
baca buku, cerita tentang buku ganti-gantian. Penting buat gua, penting banget. Akan lebih membuat orang lebih punya pemahaman yang bagus, ya nggak sih? Iya. Betul. Berarti bikin baca Atau bareng ya, baca baca bareng. bareng, terus mungkin Heeh. diskusiin sekali, 1 topik, 2 topik, kira-kira kalau ini diterapkan challenge-nya apa sih di birokrasi kita, itu kan jauh lebih ini ya, misalnya Betul. departemen pendidikan gitu, kita baca bareng bukunya, Barbara Oxley tentang bagaimana belajar matematik gitu. Terus kalau kita bring idea dia gitu misalnya ke pengajaran matematika kita, kira-kira apa ya challenge-nya ya gitu. Sudahkah kita melakukannya? Kalau enggak challenge-nya apa misalnya, atau fit enggak sih? Kan menurut gue akhirnya lebih ini ya, lebih produktif kayak gitu kan ya. Betul. Jadi misalnya ada sesi buku sejarah, sesi buku Sejarah. sastra, sesi buku ekonomi. Gue jadi inget. Gue harus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Kenapa tuh? Mereka punya perpustakaan dan punya klub baca yang hebat. Keren banget. Gue pernah diundang ke situ, diajak ngobrol, dan gila pemahaman mereka bagus-bagus. Kalau dari sisinya Steven, apa Fen? Ide kelas literasi kayak apa yang kepikiran sama lo buat para pejabat, Fen? Ya, kita mulai dulu dengan kebiasaan baca bareng dulu deh. Ya, 1 jam setiap minggu aja kali ya. Oke. Ini kali-kali ada bapak-bapak departemen yang dengar atau kementerian yang dengar nih. Kayak apa nih? Baca barengnya kayak apa nih kita bikinnya nih buat Ya, departemen? jadi gabung dulu sama silent book club di kota masing-masing lah ya, Pak. Misalnya ya, salah satunya ya. Yang di Jakarta juga ada tuh, mau yang hari Minggu, coba deh mumpung ada waktu sekalian buat healing gitu-gitu ya. Karena dibikinnya di taman, Pak Ibu. Iya. Dan bisa ketemu sama para wargi juga yang mungkin akan memberikan pemahaman apa sih yang lagi dikeluhkan, yang dirasain sekarang ini gitu. Jadi lebih bisa bersosialisasi sama orang-orang yang di bawah gitu. Terus sebagai pedagang buku, dari sisi sudut pandang lo sebagai seorang pedagang buku, apa yang lo mau sarankan? Beli buku di Ksatria Buku gitu ya? Enggak sih, harus dicoba dulu deh, jadi habit buat baca. Baca buku apa aja ya, asal setelah baca mungkin ceritain 1, 2 gitu, kayak kita gitu. Ya ditularin. Gitu. Karena persepsi orang terhadap buku itu bisa beda-beda, dan penting itu untuk mengeluarkan ide. Karena kalau lu nyerap terus tanpa dikeluarkan juga jelek kan, dan tanda kutip gitu ya. Kalau ada yang suka baca misalnya Koping Ho, ya keren banget. Karena Koping Ho tuh keren loh. Gue baru tahu kalau nggak salah ya, beliau itu nggak pernah ke Cina ya. Iya, makanya gitu. Kan gue dengerin nggak pernah ke Cina, tapi dia bisa ngarang cerita tentang ya ceritanya dia gitu, maksudnya keren gitu kan, maksudnya kan berarti daya imajinatifnya tuh keren banget kan. Bener. Gue denger katanya dia walaupun dia memang Chinese peranakan gitu ya, tapi kan lu kalau nggak pernah ke sono gimana caranya gitu, tapi kan keren banget gitu, dia bisa punya cerita yang hebat gitu. Misalnya. Kalau bapak-bapak ada yang suka Koping Ho nggak apa? Kalaupun bapak-bapak ada yang suka One Piece juga nggak apa-apa. Malah menarik. Misalnya nih, kan lagi rame nih, tiba-tiba orang ngomong One Piece. Orang misalnya Menko Polkam bikin, ayo kita bikin sesi baca One Piece bareng yuk. Minimal kita undang orang yang ngerti One Piece, suruh ceritain. Jadi kita tahu gitu loh. Atau sekarang lagi zaman-zamannya orangin tiba-tiba ngomongin buku Madilog gitu ya. Ayo dong, inisiatif kumpul lagi ngomongin Madilog gitu loh, bareng-bareng. Jadi dari atas sampai bawah tuh paham gitu. Ada ide lain nggak, Pan? Tok. Ya udah paling baca bareng aja. Pokoknya banyak baca dulu, nanti baru setelah itu kita kotak-kotakin gitu. Yoi. Pertama itu, kedua ya biasaan ini deh. Gue pengen tuh para pejabat kita juga punya rubrik khusus, dalam artian di koran atau di apa gitu, yang bikin tulisan tentang apa yang ada dalam pikiran dia gitu. Jadi kita tahu sebagai pejabat publik, lu pikirannya begitu seharusnya. Penting loh menurut gue. Betul. Dan tadi ketika gue nyinggung soal Kementerian Keuangan ya, ini gue belum tahu zamannya Pak Purbaya kayak apa ya. Mungkin di sana latihan baca bareng ala koboi gitu kan, katanya menteri koboi gitu ya. Tapi waktu zamannya Bu Sri Mulyani, teman-teman coba cari ya di Instagram Kemenkeu Lib.
Itu ternyata seperti yang diceritain Steven, diceritain Toto, ceritain gue tuh ada. Jadi Bu Sri Mulyani duduk bareng-bareng di Taman Air Mancur di Kompleks Kementerian Keuangan, habis jam kerja, terus 300 orang loh dari staf Kemenkeu, terus mereka membaca buku bareng gitu loh. Dan ini di salah satu postingnya ya, ada Bu Sri Mulyani, dia nge-review. Reviewnya bukan review yang serius-serius, tapi review ala-ala kepo buku yang santai gitu. Dia ngomongin buku, dan ini kayaknya perlu dibeli nih, A Brief History of Intelligence, Evolution, AI and the 5 Breakthroughs That Made Our Brains, karya Max Bennett. Gokil. Dan Bu Sri Mulyani, coba deh lo lihat video. Jadi ceritanya enteng banget. Ntar gue coba putar rekamannya ada di sini. Gue rekam dari Instagramnya. Saya kebetulan hari ini membawa buku yang saya baru beli kemarin waktu perjalanan dari Afrika pulang, yaitu A Brief History of Intelligence. Sore ini saya 2 chapter selesai. It's gonna be exciting karena buku ini menceritakan tentang sejarah dari kecerdasan. Kecerdasan itu muncul dari mulai makhluk pertama hingga sampai kepada manusia, dan kita bisa memprediksi buku ini nanti ujungnya akan bicara tentang the future of intelligence. Terkait dengan perkembangan yang luar biasa dari artificial intelligence. Fascinating. Senang belajar mengenai sejarah yang saya tulis di sini. Ini adalah intelijen itu merupakan suatu karunia dan sekaligus misteri yang akan selalu bersama kita sebagai manusia untuk terus ingin memahaminya, menguasainya, dan bahkan mereplicate dan mengenhance atau meningkatkan. Ini adalah salah satu frontier dari upaya manusia hari ini dan ke depan. Good untuk bisa spending time sore hari ini di Kementerian Keuangan, dan saya senang banyak sekali dari teman-teman Kemenkeu, staff yang tadi bukunya bermacam-macam. Ada yang buku mengenai bagaimana memperbaiki diri sendiri, memahami diri sendiri, ada yang baca buku novel, dan tadi buku novelnya bermacam-macam, dan itu ada di perpustakaan Kementerian Keuangan. Cara Bu Sri Mulyani cerita tentang buku itu tuh keren banget, A Brief History of Intelligence. Gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa ditularin nih ke departemen kementerian lain. 1 jam, 2 jam, nggak ganggu tugas beneran. Habis itu dilanjut main golf atau nongkrong di kafe juga boleh, bapak-bapak, ibu-ibu. sampai sedemikian desperate-nya. Dan itu bacanya 1 chapter nggak perlu sampai habis. Iya, santai-santai aja. Baca buku tuh jangan jadi beban lah. Betul. Alright, kalau begitu. Ya mudah-mudahan ini ide-ide liar yang bisa dimanfaatkan. Toh Kementerian Keuangan udah menerapkannya, mudah-mudahan dilanjutkan di zamannya Pak Purbaya ya. Ternyata Bu Sri Mulyani ini kayak Toto nih. Apaan? Kalau lagi keliling terbang kemana-mana, pasti mampir di toko buku, di bandara. Ya habis mau gimana lagi kan? Cuma mungkin nggak tahu nih apakah Sri Mulyani kemudian dimarahin sama lakinya gitu ya. Sampai di rumah, buku lagi, baca kagak gitu. Numpuk enggak lah, kalau Bu Sri Mulyani pasti kan dia pasti baca dong gitu kan. Yoi. Ya udah, ini bapak-bapak ibu-ibu, ini adalah bentuk kecintaan kami kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bukankah Bapak Presiden juga suka membaca kan? Gitu. Atau nanti kalau soal buku yang geografi tadi ada tuh dipegang sama Bu Sri Mulyani. Coba lihat deh di Instagramnya. Oh ya. Oh. Ada. Bahkan ada buku funikula. Oh keren buku-bukunya. Fun. Yep. Promosi itu pun, promosi Satria Buku pun di Kemenkeu. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua. Dan tentu saja kita ketemu di lain kesempatan. Di Kepo Buku di YouTube dan di Spotify juga sekarang udah banyak episode-episode, dan senang dengan tanggapan teman-teman. Misalnya baca kita seling dengan segmen nukilan, ternyata banyak yang suka. Di YouTube itu banyak yang suka, alhamdulillah.
Terus juga segmen terdampar juga alhamdulillah banyak yang suka. Dan juga tentu saja segmen kita bertiga ini yang merupakan bagian utama dari Kepo Buku juga tetap ditunggu-tunggu. Walaupun juga banyak yang ngomel juga. Kita itu yang bertiga ini namanya apa kalau dalam karya makna apa namanya? Mana korpus apa sih kalau Magnum opus. Magnum opus Kepo Buku. Makna korpus, lu tahu nggak artinya korpus? Makanya gue salah. Apa? Magnum apa? opus. Magnum opus. Oh, gue kira es krim itu. Iya bener sih. Enggak. Tapi jangan magnum corpus ya. Oh, iya, magnum opus. Karena corpus artinya mayat. Jadi apa tuh? Kalau magnum corpus berarti mayat yang makan es krim. Alah, ngaco. Jadi tetap dengerin Kepo Buku. Kita akan tetap berusaha untuk kumpul lagi ngobrolin gini di sela-sela kesibukan masing-masing. Tapi juga kita punya stok sampai hampir 100 untuk nukilan. Bisa kita tambahin terus. Jadi teman-teman silahkan. Ini mumpung ada anak magang, nanti kita kenalin juga ya mana anak magang kita. Karena di akhir Oktober mereka udah selesai magangnya. Jadi nanti kita coba kenalin juga ke mereka seperti apa yang mereka buat. Mereka udah buat beberapa merchandise, termasuk merchandise zin Kepo Buku yang sebentar lagi akan kita produksi. Bahkan mereka punya pembatas-pembatas buku. Mereka desain stiker, mereka desain t-shirt yang keren-keren gitu. asik. Gitu. Alright, thank you Bapak Toto. Thank you Stephen juga. Thank you. Ya.